Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Saya Giro Octaviano, NIM 080512820558 dari kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Total Suspended Solid atau TSS. Sebelum kita melakukan pengolahan data, kita harus tahu dulu apa itu TSS. Menurut Saiful et al. Tahun 2020, total suspended solid atau TSS itu merupakan bahan tersuspensi dengan diameter lebih dari 1 mikrometer yang tertahan pada saringan millipore dengan diameter pori 0,45 mikrometer. Kandungan TSS utama di perairan itu ialah kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Penyebaran TSS di perairan dan estuari dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain musim, arus, dan pasang surut. Nah, total suspended solid atau TSS ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi heterogen yang berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan. Konsentrasi TSS yang terlalu tinggi akan menghambat penetrasi cahaya ke dalam air dan mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis di perairan. Gia et al. 2017. Nah, acuan untuk menentukan kualitas perairan dapat dilihat melalui TSS yang ada di permukaan perairan dan akan menjadi penentu sifat optik alami air laut maupun air sungai. Nah, baiklah kita lanjut masuk ke pengolahan data. Untuk software yang digunakan pada pengolahan data TSS ini, yang pertama itu ada software Snap. Software Snap bisa kita download di link yang sudah dibagikan oleh asisten lab materi. Kemudian ada software Send to Color. Kemudian ada ArcGIS juga untuk melakukan layout peta pada hasil akhir. Dan juga kita menggunakan CMD untuk melakukan koreksi radiometrik. Baik, kita langsung masuk ke Snap. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan koreksi data radiometrik pada software Send to Color dan dimasukkan pada CMD. Nah, dapatkan data yang sudah saya lakukan koreksi itu bisa kita masukkan. Ini datanya itu MTD dan kita klik open saja. Tunggu sampai datanya muncul. Nah, untuk data MTD-nya sudah muncul. Selanjutnya kita klik kanan pada produk. Oke, bisa kita munculin dulu. Kemudian kita klik kanan pada produk. Nah, di sini kita pilih Open RGB Window. Open RGB Image Window. Nah, pada Open Image RGB window-nya ini untuk profile Sentinel yang digunakan itu Sentinel 2 MSI Natural Color. Untuk band 4-nya itu warna merah, kemudian band hijaunya itu untuk band 3-nya itu warna hijau dan band 2-nya itu berwarna biru. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini Snap akan meng-creating image untuk data yang kita gunakan. Nah, baik, datanya sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya bisa kita zoom lagi untuk daerah kajian yang ingin kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita ke menu raster.
bagian atas. Nah, di bagian raster ini kita pilih subset. Nah, pada reference bandnya ini kita gunakan band 2. Kenapa band 2? Kenapa band 2? Karena band 2 ini lebih bagus penggunaannya pada TSS dibandingkan band-band yang lainnya. Kemudian referensi band 2, kita cari. Kemudian lanjut kita oke kan. Nah, sini kita akan menunggu hasil dari subset. Nah, untuk subsetnya juga sudah muncul. Ini bisa kita klik lagi. Lanjut lagi kita ke raster. Pada raster ini kita ke geometrik. Nah, di bagian geometrik ini kita ke resampling. Pada resampling parameter ini kita menggunakan band 2. Ya karena apa? Karena band 2 ini dirasa lebih cocok dan lebih bagus penggunaannya pada data TSS yang akan kita lakukan pengolahan data. Untuk shape-nya juga kita ke save as dengan tipe BEM di map akan disimpan di penyimpanan saya. Kemudian selanjutnya jika sudah kita run. Nah, di run ini kita tunggu sampai hasil writing target produknya ini selesai. Nah, sepertinya pada saat pengolahan data setelah pada saat sampling sampai dengan hasil akhir, karena pada saat sampling pada eh, laptop yang saya gunakan ini sama seperti praktikum yang sudah dilaksanakan kemarin, hasilnya masih tetap sama pada saat sampling itu untuk run-nya itu tidak sampai dengan selesai. Yang ada laptopnya malah error. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan saya jelaskan. Setelah kita melakukan resampling tadi, kemudian kita klik kanan pada produk hasil resampling itu, kemudian pilih band matte dan ubah menjadi NDVI. Kemudian klik edit expression. Setelah masukkan rumus NDWI, kemudian pastikan tidak terjadi error. Kemudian klik OK. Setelah diklik OK, kemudian klik kanan kembali pada hasil resampling tadi, kemudian klik band match. Pada kolom namanya ubah menjadi algoritma Liu dan kolom unitnya menjadi mg per L. Kemudian pada edit expression masukkan rumus if NDWI lebih besar dari 0,1 dan 2950 dikali POW B7,1 1357 else and and pastikan tidak ada error kemudian lalu klik OK. Nah, selanjutnya pada color manipulation itu klik editor, kemudian ubah color mapnya menjadi 7 color. Kemudian klik kanan pada hasil band match, kemudian pilih convert band. Setelah klik kanan pada produk, lalu pilih save product as. Kemudian bisa buka pada art map, kemudian add data dan masukkan hasil pengolahan di snap tadi. Nah, seperti itu kira-kira untuk pengolahan data dari materi TSS ini. Untuk hasil akhir dari pengolahan data ini dari laptop ini saya rasa tidak bisa dilanjutkan.
Nah, teman-teman bisa kita lihat ini hasil dari olah data algoritma Liu. Kemudian di palet ini kita bisa ubah warna menjadi 7 colors. Sini juga saya sudah dapatkan pembandingnya, yaitu algoritma Syarif Budiman. Sepertinya algoritmanya ini tidak bisa dibuka. Nah, baik, mungkin cukup sekian pengolahan data dari saya. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada pemateri. Saya mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.